Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Dan hari ini saya akan melanjutkan pelajaran MTK-nya lagi. Kelas 11 melanjutkan tentang deretan aritmatika. Dan ini adalah contoh dari kedua ya, contoh kedua dari deretan aritmatika. Di sini soalnya, tentukan jumlah semua bilangan di antara 50 dan 200 yang habis dibagi 4. Jadi di sini dikatakan yang dihabis, ada kata yang habis dibagi. Jadi udah dibagi jadi 4. Dan di sini katakan 50 dan 200. Nah, di sini ada kata 50 dan 200. Nah, ini maksudnya gimana? Anda tinggal namanya mencari yang dihabis di angka selanjutnya itu berapa. Ini kan angka 50. Nah, selanjutnya angka yang bisa dibagi menjadi 4 itu berapa? Dari 50, angka yang bisa dibagi jadi 4 jadi berapa? Yaitu 52. Karena bisa dibagi 4. 52 ini bisa dibagi 4. Terusnya apalagi yang bisa dibagi jadi 4 seterusnya, yaitu 56. 56 ini bisa dibagi jadi 4. Apalagi yang bisa dibagi jadi 4, yaitu 60. 60 ini juga sama bisa dibagi jadi 4. Jadi yang intinya awal-awalnya itu harus tahu ini dulu sebelum selanjutnya. Kan di sini kan yang habis dibagi 4. Jadi pertama dulu ini dulu yang harus ditemukan sampai 200 ini. Nah, angka berapa saja yang bisa dibagi 4 dari 50 ini ke atasnya itu bisa dibagi 4 itu berapa? Kan nih kalau 52 itu bisa dibagi 4, 56 juga bisa dibagi 4. Intinya yang habis dibagi 4. Kalau ini 5 berarti yang habis dibagi 5. Atau misalnya ini bukan dibagi tapi ditambah. Berarti yang habis ditambah 4. Berarti kalau ini diganti jadi tambah dan ini diganti jadi 5, maka yang aslinya jadi yang habis dibagi 5. Nah, maksudnya yang habis ditambah 5. Berarti ini 50-nya ditambah 5. Kan ini pembagian jadinya yang habis atau sesudahnya. Nah, karena ini kebanyakan nantinya jadi saya langsung loncat ke 200. Jadi ini nggak usah langsung ke 200 ya, langsung. Jadi cuman tahu angka-angka berapa aja saja. Oke. Kita itu namanya paling ujung. Nah, paling ujungnya berapa angkanya? Yang habis dibagi 4 paling ujungnya yaitu 196. Ini bisa dibagi 4 paling ujung. Habis itu enggak lagi. Karena kan ini mendekati ya. Terusnya apalagi untuk bisa mengerjakan soal ini? Yaitu ketahui nilai A-nya itu berapa, B-nya juga berapa, UN-nya itu berapa. Ketahui dulu, A-nya itu adalah dari 1 aja. Tadi kan yang habis dibagi 4. Nah, pertama kali yang dibagi 4 itu angka berapa? Pertama yaitu 52. Kan ini 50. Nah, 50-nya ini bisa dibagi apa lagi? Untuk bisa dibagi 4. A-nya itu 50. Tulis ini A-nya itu 52. Nah, B-nya ini ini ya, angka 4 ini. Tulis ini. Habis itu di sini cari UN-nya. UN itu berapa? Yaitu angka yang terbesar atau angka yang terakhir, yaitu 196. UN-nya 196. Nah, udah. Habis itu ini yang belum diketahui adalah SN ya. SN-nya itu belum ketahui. Ini angka SN itu berapa? Jadi di sini diketahui SN-nya itu belum diketahui ya.
Jadi ya ininya harus ketahui SN nya itu berapa. Oke. Ini rumus UN nah UN nya itu berapa? 196. A nya itu berapa? Yaitu 52 tambah terusnya N nya itu berapa? N nya itu berapa? Betul, belum ketahui karena di sini belum ketahui N nya itu berapa. Jadi loncat ke B nya itu berapa? Yaitu 4. Nah habis itu ini juga masih sama. Nah ini agak sedikit berbeda. Di sini itu sama ya kayak waktu itu, waktu kemarin itu ya, yaitu 4 dikali N, 4 dikali 1. 4 dikali N jadinya 4N, karena nggak bisa dikalikan. Habis itu 4 dikali 1, karena di sini min jadinya min di sini. Terus habis itu apa lagi? Yaitu apa lagi nih? Dikurangin. Nah, bener, dikurangin. Habis ini dikurangin. 52 dikurangi 4 hasilnya berapa? Ya. Ini nih yang udah dikalikan. N dikali 4, 1 dikali 4 udah dikalikan nih. Habis itu dikurangin 52 dikurangi 4 hasilnya 48. Nah, habis itu apa lagi? Di sini udah ketahui nih nilai A-nya itu menjadi 48 dan juga ada namanya 4N. 4N taruh sini. Ya, 4N taruh sini. Untuk UN-nya taruh sini. Terus dikurangin. Ya, biar kelihatan. Maaf. Dikurangin sama yang tadi udah dikurangkan ini 52 nya dikurang 4 jadi ini dikurangin segini. Habis itu dikurangin ya 196 dikurangin 48 hasilnya betul 140 berapa 8. Nah, ini udah mencapai angka terakhir ya, atau udah mau selesai lah. Nah, habis ini apalagi nih? Yaitu dibagi. Kan di situ kan ada namanya 4N ya. Maaf, nggak kelihatan nih. Di sini kan ada namanya 4N. Bentar dulu ini agak burung kameranya. Nah, di sini kan ada namanya 4N. Nah, 4N-nya itu dijadikan dibagi sama ini yang udah dikurangin dan dikurangin lagi. Jadi 148 dibagi 4 hasilnya menjadi 37. Nah, begitu. Habis menjadi 37. Lanjut lagi yaitu S 37 N dibagi 2 U 1 ditambah UN. Oh ya, saya lupa bahwa yang ini tuh rumus dari ini ya, rumus ini ya. Mana tadi? Bukan yang ini, bukan. Kalau nggak salah itu rumus yang mana tadi? Oh ya, ini rumus tuh ya, rumus ini 1. Ini kan ada namanya rumus 1 dan rumus 2. Nah, saya pakai rumus 1.
Ya, rumus 1. Ya, saya pakai rumus 1. Jadi kalau untuk mengerjakan deretan aritmatika, Anda itu harus namanya memilih mau pakai rumus 1 atau rumus 2. Di sini saya pakai rumus 1 karena udah mencoba untuk rumus 2 episode kemarin atau part kemarin. Jadi saya melanjutkan dengan episode sekarang, yaitu pakai rumus 1 di soal ini. Nah, di sini diketahui dulu n-nya berapa, yaitu udah diketahui n-nya 37 dibagi 2. Nah, U1-nya itu berapa? Yaitu suku pertama ya. U1 itu suku pertama. Nah, suku pertama dari perhitungan ini yaitu 52. 52 ditambah UN. UN-nya itu udah berapa tadi? UN-nya itu 196. Nah, udah ketemu 196, udah ketemu namanya U1-nya berapa dan juga N-nya itu berapa. Sekarang itu ini ditambah ya, ditambah 52 ditambah 196 itu ditambah yaitu 248. Nah, habis itu ya, itu tinggal dikalikan. Ya, tinggal dikalikan. Kan ini habis udah ditambah ya. Tinggal dikalikan. 37 dikali 124. Nah, 124-nya di mana? Yaitu dibagi. Dari perhitungan yang udah ditambah tadi ya, dibagi. Kalau Anda nggak tahu itu, kok ada 124, yaitu dibagi 2 dibagi 248, hasilnya 124 dibagi. Nah, habis itu dikali menjadi berapa? Coba tebak hasilnya berapa? Yaitu 458. Nah, ini udah selesai. Mungkin saya ulangin lagi biar Anda paham apa yang saya katakan. Pertama, ditentukan dulu atau diketahui dulu soalnya mengarah kemana. Nah, habis itu Anda harus tahu rumus 1 dan rumus 2 untuk belajar tentang deretan aritmatika, dan harus juga tahu tentang hal basic seperti contohnya Anda tahu perkalian kayak gimana, Anda tahu pertambahan kayak gimana, dan pengurangan itu kayak gimana, dan pembagian itu kayak gimana. Nah, di sini kan ini yang habis dibagi 4, berarti yang habis angka 50 yang dia habis atau sudah dibagi 4. Jadi yang sudah dibagi 4 yaitu 52. Nah, habis 52 yang habis dibagi 4 itu apalagi angkanya, yaitu 56. Sebenarnya hanya perlu 52 sebenarnya, 52. Sebenarnya untuk ini sih sebenarnya contoh doang. Anda cuman butuh namanya U1-nya doang untuk mengerjakan soal yang kayak gini. Tapi karena apa ya? Ini sebagai contoh ya. Sebenarnya ini tuh Anda harus ketahui U1-nya berapa dulu. Sebenarnya ini nggak usah sih, sebenarnya nggak usah. Anda nggak usah namanya kesini aja, nih terus aja dibagi yang sudah dibagi 4 sampai segini. Itu nggak usah. Ini sebagai contoh doang ya. Ini sebagai contoh doang. Yang dibutuhkan itu U1, bukan U2, bukan U3, bukan U4. Jadi yang dibutuhkan U1 dulu. U1. Nah, habis itu apa? Ketahui dulu nilai A-nya itu udah ketahuikan, yaitu 52 ya. Dan B-nya itu berapa? Yaitu ini dari soal ini. Kalau ini 5 ya B-nya jadi 5. Kalau ini 6, B-nya jadi 6. Begitu. Nah, UN-nya itu yang ini ya, UN-nya yang terakhir ini atau yang terbesar ini adalah UN. Yang ini nih, yang udah dihabis dibagi 4. Nah, di sini SN-nya belum ketahui nih. Apa nih SN nih?
S sama N-nya itu belum ketahui. Nah, di sini ketahui dulu. Anda harus ketahui dulu. UN-nya itu berapa? Yaitu 166, dan A-nya udah ketahui itu 52, atau U1-nya itu 52. Terusnya ini masih tetap, dan B-nya berapa? Yaitu 4. Nah, habis itu dikali ya. 4 dikali N jadinya 4N, dan 4 dikali 1 hasilnya 4. Itu buat Anda yang bertanya, kok di sini ada 4N? Karena 4 dikali N. Ya, 4 dikali ini nih dikali sama ini 4. Ya, terus ini juga dikali sama 1. Jadi kenapa dia bisa jadi 4N? Jadi 4. Untuk kata pengurangan ini itu dari sini ya. Kalau ini ada kata tambah ya ini jadi tambah, kalau ini ada kata kali jadi kali, karena di atas ininya itu dikurang, jadinya sini kurang. Nah, habis itu apa lagi? Yaitu dikurang. 4 dikurangi 48 hasilnya itu 4 dikurangi 52 hasilnya 48 ya. Buat Anda yang bertanya kok ada 48 di sini, dari mana 48? Yaitu dari pengurangan ya, pengurangan dari kata ini sama 52 dan juga 4 ini dikurangin. Nah, habis dikurangin yaitu kita cari tahu dulu, yaitu 196 ini dikurangi 48 hasilnya 148. Itu buat Anda yang nggak tahu kok ada 148 ini dari 196 sampai 480 ini dikurangin. Dan untuk 4N ini itu sebagai di bagian ya. Habis udah dikurangin 166 dan dikurangin 48 hasilnya segini, terusnya dibawahi kasih garis ini dibagi 148 yang udah dikurangi tadi sama UN dan juga A sama B itu dibagi menjadi 4 yang udah dikalikan dan menjadi 4N. Nah, 4N nya itu menjadi pembagian. Kalau ini misalnya ini N nya itu jadi 2 dibagi jadi 2, atau N nya itu 3 dibagi jadi 3. Nah, habis itu dibagilah, jadi ketemu hasilnya 37. Nah, ini belum selesai, masih ada satu lagi, N2 itu apa nih? N nya itu 37. Ini N udah ketahui N nya itu berapa. Sekarang S nya ini, S nya belum ketahui nih, S nya berapa. N 37 ada kata dibagi 2. Terus habis itu di sini ada kata U1. U1-nya itu berapa? Yaitu 52. Nah, UN-nya itu berapa? Itu 166 ya. Ini UN. Nah, habis itu ditambah 52 ditambah 196 hasilnya 248. Nah, habis itu dibagi nih. Ini nih dibagi 248 dibagi 2 hasilnya 124. Ini masih tetap. Nah, sekarang ini dikali 37 dikali 124 hasilnya 4.588. Nah, begitu hasilnya. Ini buat Anda yang bertanya sekali lagi, ini dari mana? Yaitu dari di bagian ini dibagi. Jadi 248 yang udah ditambah sama U1 dan UN itu hasilnya segini, itu dibagi 2 hasilnya segini. Oke. Lumayan lah. Cukup gampang lah buat Anda yang udah tahu ya. Oke, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa dipahami, dan minta maaf jika cara mengajar saya itu kurang efektif ataupun kurang mengerti. Jadi saat ada orang lain melihat video ini dan kurang mengerti gitu, ini orang itu ngomong apa gitu ya, itu mungkin salah saya karena saya itu belum terbiasa menjadi guru yang sangat bagus dalam mengajar, ataupun saat mengajar itu mengerti, anak-anak itu mengerti atau paham sama apa yang saya katakan, dan saya minta maaf atas itu.
Dan kalau Anda belum ngerti, silahkan ulang-ulang lagi dan pahami ya. Ya, kalau Anda ketemu soal yang kayak gini di ulangan, cara mengerjakannya kayak gini. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video. Feel me like a Hellcat.